Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Nabila Safira dengan NIM 17040371. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu mengenai topik pengukuran kinerja keuangan, mata kuliah manajemen keuangan kelas A. Pengertian kinerja keuangan. Di sini kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Ada beberapa, yaitu 4. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Keempat, mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Alat ukur kinerja keuangan. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 macam kategori, yaitu likuiditas, aktivitas, leverage, profitabilitas, dan rasio pasar. Di sini saya menjelaskan untuk masing-masing rasio keuangan. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan keputusan operasional perusahaan. Rasio pasar menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Di sini analisa kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis, yaitu yang pertama adalah analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan. Kemudian analisis tren merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Analisis persentase per komponen merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Analisis perubahan laba kotor merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Analisis break-even merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
Di sini adalah standar penilaian kinerja keuangan rasio likuiditas. Di sini current ratio apabila lebih besar dari 200% maka sangat baik dan lebih kecil dari 125% kriterianya buruk. Dari quick ratio lebih besar dari 200% maka sangat baik dan lebih kecil dari 125% adalah buruk. Dari cash ratio lebih besar dari 200% sangat baik, lebih kecil dari 125% sama dengan buruk. Dapat dilihat lebih jelas pada slide ini. Kemudian di sini standar penilaian berdasarkan rasio solvabilitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa saja rasio hutang atas aktiva nilai 100 sangat baik, nilai 0 sangat buruk, kemudian rasio hutang atas modal nilai 100 ataupun standarnya lebih besar dari 70% sangat baik, dan nilai 0 maka buruk. Standar penilaian kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas. Return on asset apabila lebih besar dari 10% maka sangat baik, lebih kecil dari 1% maka buruk. Return on equity lebih besar dari 21% sangat baik, lebih kecil dari 3% buruk. Ekonomi value added atau EVA. Di sini merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. Apabila EVA positif, menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimalkan ataupun memaksimumkan nilai perusahaan. EVA ini adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas telah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Perhitungan economic value added. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menghitung laba bersih setelah pajak atau NOPAT. Kemudian menghitung modal yang diinvestasikan total atau TC. Kemudian menentukan sebuah biaya modal WACC. Menghitung EVA, yaitu NOPAT dikurang WACC dikali persen. Secara sederhana, perhitungan EVA yaitu penjualan bersih dikurang biaya operasi, yaitu laba operasi. Kemudian laba operasi dikurang pajak, hasilnya adalah laba operasi bersih sesudah pajak. Yang ketiga, laba operasi bersih sesudah pajak dikurang biaya modal yang diinvestasikan dikali biaya modal dikurang EVA. Seperti yang sudah dijelaskan di slide berikut, slide ini. Kemudian tolak ukur EVA. Bila EVA lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Jika EVA lebih kecil dari 0, maka total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Strategi menaikkan EVA, yang pertama, memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. Yang kedua, memperoleh pengembalian atau return yang lebih tinggi daripada biaya modal atas investasi baru. Biaya modal ada komponen-komponennya, yaitu yang pertama adalah biaya utang, biaya modal saham preferen, biaya modal saham biasa, dan biaya modal rata-rata tertimbang ataupun WACC. Di sini ada studi kasus dari PT Kalbe Farma Tbk, merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dengan nilai kapitalisasi pasar di 1 miliar dan penjualan melebihi 7 triliun. Saham PT Kalbe Farma menjadi top foreign buy, mencapai 15, juta dari volume perdagangan 87,2 juta saham senilai 89,2 miliar. PT Kalbe Farma telah membukukan laporan keuangan sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2011. Seperti yang dilihat pada slide ini. Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat apakah perusahaan dapat meningkatkan atau mempertahankan kemajuan perusahaan. Sehingga untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemajuan perusahaan, maka diperlukan adanya pengevaluasian atau pengukuran kinerja keuangan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan bila diukur menggunakan metode rasio keuangan dan metode EVA. Di sini perhitungan rasio likuiditas, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities kali 100%. Quick ratio sama dengan current asset kurang inventory dibagi current liabilities kali 100%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 2, yaitu rasio likuiditas. Kemudian perhitungan rasio aktivitas, inventory turnover, penjualan per persediaan kali sekali. Kemudian total asset turnover ataupun TATU, rumusnya penjualan dibagi total aktiva dikali sekali. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3 rasio aktivitas. Kemudian perhitungan rasio leverage, debt ratio sama dengan total debt dibagi total aset kali 100%, debt equity ratio, rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas kali 100%, dan hasilnya untuk 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 4 rasio leverage. Kemudian perhitungan rasio profitabilitas. Gross profit margin, rumusnya laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset kali 100%. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak atau ekuitas pemegang saham dikali 100%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 5, yaitu rasio profitabilitas. Kemudian perhitungan rasio pasar, price earning ratio, price per share dibagi earning per share. Kemudian dividend yield sama dengan dividend per share dibagi price per share. Hasilnya tabel 6 rasio pasar. Kemudian perhitungan biaya modal hutang. Di sini rumusnya adalah biaya modal hutang setelah pajak sama dengan biaya modal hutang sebelum pajak dikali 1 dikurang tarif pajak. T-nya itu adalah tarif pajak, di mana rumusnya adalah beban pajak dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Biaya modal hasilnya dapat dilihat pada tabel 7. Kemudian perhitungan biaya modal saham, ataupun disingkat sebagai KS. Rumusnya adalah D dibagi P ditambah G, di mana D adalah dividen, P harga per lembar saham, G tingkat pertumbuhan dividen. Sedangkan untuk mencari tingkat pertumbuhan dividen dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu G sama dengan ROE dikali B, G di mana tingkat pertumbuhan dividen, ROE adalah return on equity, B adalah plowback ratio. Besarnya plowback ratio dapat dihitung dengan rumus 1 dikurang D dibagi EPS, di mana penjelasannya sudah ada di slide. Kemudian di sini dapat dilihat perhitungan dari biaya modal saham di tabel 9, kemudian perhitungan struktur permodalan di tabel 10, kemudian perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang ataupun WACC di tabel 11 dan 12. Kemudian di sini adalah perhitungan EVA, yaitu dapat dilihat pada tabel 13 nilai EVA. EVA pada tahun 2009 sebesar 126.468.135.979. Sehingga pada tahun 2010 perusahaan mampu meningkatkan kembali nilai EVA sebesar 241 triliun 328.749.395. Namun perusahaan mampu meningkatkan kembali nilai EVA secara signifikan pada tahun 2011 sebesar 679.173.191.083. Nilai EVA ini dijadikan sebagai tolak ukur apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada pemegang saham atau tidak, serta perusahaan dituntut untuk senantiasa menjaga nilai EVA agar selalu positif. Menarik kesimpulan dari menggunakan metode rasio keuangan dan metode EVA, hasil dari penelitian ini secara kelulusan dapat memberikan gambaran bahwa pengukuran menggunakan metode analisis rasio keuangan dan metode EVA dapat memberikan hasil yang saling mendukung untuk mengatasi adanya suatu keterbatasan. Karena metode EVA menganggap bahwa
EVA secara langsung berhubungan dengan nilai pasar suatu perusahaan. Perusahaan yang laba bersihnya baik belum tentu memiliki nilai tambah dari kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, perusahaan yang mencatat nilainya bagus pasti laba bersihnya juga bagus. Kesimpulan, pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode rasio keuangan menunjukkan keadaan cenderung meningkat. Penerapan konsep EVA lebih kepada laba real perusahaan yang diukur dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian yang tinggi bagi investor. Saran, hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan metode rasio keuangan PT Kalbe Farma yang belum stabil dan berfluktuasi. Hendaknya mendapat perhatian dari pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan EVA, PT Kalbe Farma menghasilkan nilai positif. Hasil yang positif dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja keuangan perusahaan sebaiknya tidak hanya menggunakan analisis rasio keuangan saja, yang hanya menilai dari segi operasional dan keuangan intern saja, tapi juga perlu menerapkan konsep EVA. Manfaat pengukuran kinerja keuangan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk mengukur prestasi yang dicapai, kemudian untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan, kemudian sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal. Manfaat pengukuran kinerja keuangan bagi investor yaitu informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik, maka nilai usaha akan tinggi. Sekian presentasi saya mengenai pengukuran kinerja keuangan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.